Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadani, BP 191054109 dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang persamaan different order yang lebih tinggi. Dalam persamaan different order yang lebih tinggi, secara tegas dikatakan persamaan different order kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta kuadrat YT, yang disebut different kedua atau second difference dari YT, tetapi tidak berisi different order yang lebih tinggi dari 2. Simbol delta kuadrat yaitu pasangan waktu diskret dari simbol d kuadrat atau dt kuadrat merupakan suatu instruksi untuk mengambil different kedua. Contohnya sebagai berikut. Delta kuadrat YT sama dengan delta dikali delta YT sama dengan delta dikali YT ditambah 1 dikurang YT. YT ditambah 2 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT sama dengan YT ditambah 2 dikurang 2YT ditambah 1 ditambah YT. Jadi, different kedua dari YT dapat ditransformasi ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban atau time lag. Karena ekspresi seperti delta kuadrat YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai, kita akan mendefinisikan kembali persamaan different order kedua sebagai persamaan different order ketiga adalah sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Demikian juga persamaan different order ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan 3 periode waktu yang lamban, dan seterusnya. Pertama, mari kita memusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan different order kedua dan meninggalkan perumusan umum persamaan order yang lebih tinggi pada bagian tersebut. Untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur, dalam hal ini kita hanya akan menyelesaikan persamaan different linear dengan koefisien konstanta. Namun, baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini. Itu yang pertama, kita pindahkan ekspresi subscribe YT tambah 1 kurang YT. Maju satu periode agar memperoleh ekspresi baru YT ditambah 2 dikurang YT ditambah 1. Dan kemudian kita kurangkan ekspresi terakhir dengan yang pertama. Perhatikan bahwa karena different atau perbedaan yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai delta YT tambah 1 dikurang delta YT. Kita dapat menarik kesimpulan aturan operasinya sebagai berikut. Delta YT ditambah 1 dikurang YT dikurang delta YT ditambah 1 dikurang delta YT. Ini mengingatkan pada aturan yang dapat digunakan untuk derivatif jumlah atau selisih. Persamaan different order linear order kedua persamaan different linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan different order kedua yang sederhana berbentuk YT ditambah 2 ditambah A
YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C atau konstanta. Kita akan mengenali persamaan ini sebagai linear non-homogen dan dengan koefisien konstanta A1 dan A2 serta suku konstanta. Penyelesaian khususnya, seperti sebelumnya, penyelesaian diperkirakan akan mempunyai dua komponen. Penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat equilibrium intertemporal dari Y, dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari equilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C atau konstanta, dan K sama dengan konstanta per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 tambah A2 per tidak samaan 0, integral khusus adalah YP sama dengan K sama dengan konstanta per 1 ditambah A1 ditambah A2 dalam kasus A1 ditambah A2 per tidak samaan min 1. Contoh yang pertama, carilah penyelesaian khusus dari YT tambah 2 dikurang 3YT tambah 1 ditambah 4YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1 sama dengan min 3, A2 sama dengan 4, dan C atau konstanta sama dengan 6. Karena 21 ditambah 22 per tidak samaan min 1. Penyelesaian khusus dapat diperoleh dari YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 tambah 4 sama dengan 3. Jadi 1 dikurang 3 sama dengan min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dalam kasus A1 ditambah A2 sama dengan min 1. Penyelesaian percobaan trial solution YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencoba YT sama dengan KT. Dengan mensubstitusikan yang terakhir ini dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai YT tambah 1 sama dengan K T tambah 1 dan YT ditambah 2 sama dengan K T tambah 2. Kita peroleh K dikali T ditambah 2 ditambah A1K dikali T tambah 1 ditambah A2 KT sama dengan konstanta, dan K sama dengan konstanta per 1 tambah A1 tambah A2 T ditambah A1 tambah 2 sama dengan konstanta per A1 ditambah 2, karena A1 dan A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP sama dengan KT sama dengan C atau konstanta per A1 tambah 2 dikalikan T. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1 A1 per tidak samaan min 2. Yang selanjutnya fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan atau reduced equation.
YT ditambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan different order pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi AB pangkat T memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, kita akan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB pangkat T yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB pangkat T tambah 1 dan seterusnya. Dan kita akan menentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam contoh. Persamaannya menjadi AB pangkat T tambah 2 ditambah A1 AB pangkat T tambah 1 tambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum yang tak 0 AB pangkat T, B kuadrat ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik atau yang dapat dibandingkan memiliki dua akar karakteristik. B1 B2 sama dengan min A1 lebih kurang akar A1 kuadrat dikurang 4A2 dibagi 2 yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul karena penyelesaian umum dari persamaan diferen yang homogen karena seperti dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear atau linear independen, masing-masing dengan konstanta arbitrar pengalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat dalam. Kita akan mendapatkan bahwa ini sangat serupa dengan analisis persamaan diferensial order kedua. Selanjutnya, konvergensi jalur waktu. Seperti dalam kasus persamaan different order pertama, konvergensi jalur waktu YT hanya tergantung pada apakah YC cenderung ke arah 0 bila T ditambah tak terhingga. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari tentang berbagai konfigurasi ekspresi B pangkat T masih dapat digunakan, meskipun dalam konteks yang sekarang kita harus mempertimbangkan dua akar karakteristik dan bukan satu. Pertama, tinjaulah kasus akar real yang berbeda, B1 pertidaksamaan B2. Jika B1 besar dari 1 dan B2 besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer akan A1 B1 pangkat T dan A2 B2 pangkat T akan menjadi eksplosif dan dengan demikian YC harus divergen. Dalam kasus sebaliknya, B1 kecil dari 1 dan B2 kecil dari 1. Kedua suku dalam YC akan konvergen menuju ke 0 bila T naik sampai tak terbatas, dan demikian juga YC. Bagaimana jika B1 besar dari 1 tapi B2 kecil dari 1? Dalam kasus antara ini, terbukti bahwa suku A2 B2 pangkat T cenderung mati, sedangkan suku lainnya cenderung menyimpang dari 0. Selanjutnya, A1
B pangkat T1 akhirnya akan menguasai keadaan yang membuat jalur divergen. Mari kita sebut akar dengan nilai absolut yang lebih tinggi sebagai akar dominan. Jadi tampak bahwa akar dominan B1 ialah yang benar-benar menentukan bentuk jalur waktu, paling tidak terhadap konvergensi atau divergensi yang terakhir. Ini benar-benar merupakan kasusnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa jalur waktu akan konvergen apapun kondisi awalnya yang mungkin terjadi jika ada akar dominan lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya. Kita dapat membuktikan bahwa penelitian ini berlaku untuk kasus-kasus di mana kedua akarnya lebih besar dan lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya yang dibahas sebelumnya, dan di mana satu akar mempunyai nilai absolut tepat 1 atau tidak dibahas sebelumnya. Akan tetapi, analisis konvergensi penyelesaian dalam contoh 3 dan 4 sebelumnya, dan contoh yang ketiga itu YT sama dengan 3 ditambah min 2 pangkat T ditambah 4T, di mana akarnya masing-masing adalah 1 dan min 2. Dan 3 dikali 1 pangkat T sama dengan 3. Dan terdapat equilibrium yang bergerak 4T. Akar dominannya menjadi min 2 dan jalur waktu adalah divergen. Yang untuk contoh nomor 4, itu YT sama dengan A3 dikali min 3 pangkat T ditambah A4T dikali min 3 pangkat T ditambah 1/4. Dan di mana B sama dengan 3 jika kita juga mempunyai divergensi. Tadi bentuk umum fungsi komplementer YC sama dengan R pangkat T A5 cos 0T ditambah A6 sin 0T. Jelas bahwa ekspresi dalam tanda kurung seperti yang ada akan menghasilkan pola fluktuasi yang bersifat periodik. Akan tetapi, karena variabel T hanya dapat berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya dalam konteks yang sekarang, maka kita hanya akan mengambil dan menggunakan subhimpunan dari titik-titik pada grafik fungsi sirkular. Nilai Y pada setiap titik semacam itu akan selalu berlaku untuk seluruh periode sampai titik yang relevan selanjutnya tercapai. Jalur yang dihasilkan bukan merupakan jenis osilator yang biasanya atau tidak berganti-ganti antara nilai di atas dan di bawah YP. Selanjutnya, multiplier Samuelson model interaksi akselerasi. Misalkan bahwa pendapatan nasional YT dibentuk dari 3 komponen aliran pengeluaran, itu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Konsumsi digambarkan bukan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, tetapi pendapatan periode sebelumnya, YT dikurang 1. Untuk fungsi dari untuk penyederhanaannya, diasumsikan bahwa CT proporsional secara sempurna terhadap YT dikurang 1. Investasi yang merupakan variasi merupakan fungsi kecenderungan pengeluaran konsumen. Tentu saja melalui investasi. Ini prinsip akselerasi tersebut masuk ke dalam model. Secara khusus kita asumsikan
IT memikul suatu rasio tetap terhadap pertambahan konsumsi delta C T dikurang 1 sama dengan C T dikurang C T kurang 1. Komponen ketiga yaitu G atau pengeluaran pemerintah. Di lain pihak, dianggap eksogen. Dalam kenyataannya, kita akan mengasumsikannya sebagai suatu konstanta yang menamainya dengan G0. Asumsi-asumsi ini dapat diterjemahkan ke dalam himpunan persamaan-persamaan sebagai berikut. YT sama dengan CT ditambah I atau investasi T ditambah pengeluaran pemerintah. C atau konsumsi sama dengan YT dikurang 1. IT atau investasi sama dengan alfa dikali C atau konsumsi T dikurang konsumsi T dikurang 1, di mana Y huruf Yunani gamma menunjukkan kecenderungan konsumsi marginal dan alfa menunjukkan akselerator atau kependekan dari koefisien akselerasi, bahwa jika investasi indus dihilangkan dari modal, yang tersisa adalah persamaan diferen orde pertama yang mengandung proses multiplier yang dinamis. Tetapi dengan dimasukkannya investasi indus, kita mempunyai persamaan diferen orde kedua yang melukiskan interaksi antara multiplier dan akselerator. Berdasarkan persamaan kedua, kita dapat menyatakan IT atau investasi dalam bentuk pendapatan sebagai berikut. Dengan mensubstitusikan ini dan persamaan CT ke dalam persamaan pertama dan mengatur kembali, model ini dapat disederhanakan menjadi persamaan tunggal. YT dikurang tu gamma dikali 1 ditambah alfa, YT dikurang 1 ditambah alfa Y Yunani ini tuh gamma, YT dikurang 2 sama dengan GO atau pengeluaran pemerintah. Atau secara ekuivalen setelah memindahkan subskrip ke depan dengan 2 periode. YT ditambah 2 dikurang Y Yunani atau gamma nih dikalikan 1 ditambah alfa, YT tambah 1 ditambah alfa Y gamma, YT sama dengan G0 atau pengeluaran pemerintah. Karena ini merupakan suatu persamaan diferen linear orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan metode yang baru saja dipelajari. Penyelesaian sebagai penyelesaian khusus, kita mempunyai YP sama dengan G0 per 1 dikurang Y atau gamma dikali 1 ditambah alfa gamma sama dengan G0 per 1 dikurang gamma. Perhatikan bahwa ekspresi 1 dibagi 1 dikurang gamma hanya merupakan multiplier yang akan berlaku jika tidak ada investasi atau indus. Jadi G0 dibagi 1 dikurang gamma, yaitu pengeluaran eksogen dikali multiplier, akan memberikan equilibrium pendapatan Y. Dalam arti bahwa tingkat pendapatan ini memenuhi kondisi equilibrium pendapatan nasional sama dengan total pengeluaran. Tetapi adanya penyelesaian khusus dari model tersebut, kita memberikan equilibrium intertemporal pendapatan Y. Konvergensi dan divergensi harus dinyatakan dalam bentuk nilai alfa dan gamma. Untuk mengerjakan ini,
kita dapat menggunakan kenyataan bahwa dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan. B1 ditambah B2 sama dengan Y gamma dikalikan 1 ditambah alfa. B1 B2 sama dengan alfa Y gamma. Berdasarkan dua persamaan tersebut, kita dapat mengobservasi bahwa 1 dikurang B1 dikali 1 dikurang B2 sama dengan 1 dikali B1 ditambah B2 ditambah B1 B2 sama dengan 1 dikurang Y gamma dikalikan 1 ditambah alfa Y gamma sama dengan 1 dikurang Y gamma. Mengingat spesifikasi model bahwa 0 kecil dari Y gamma kecil dari 1, maka perlu untuk membebankan pada kedua akar kondisi. 0 kecil dari 1 dikurang B1 dikalikan 1 dikurang B2 kecil dari 1. Sekarang kita periksa pertanyaan tentang konvergensi pada kasus 1, di mana akar-akarnya adalah real dan berbeda. Karena menurut asumsi alfa dan Y gamma keduanya positif, menjelaskan pada kita bahwa B1, B2 besar dari 0, yang menyatakan bahwa B1 dan B2 memiliki tanda aljabar yang sama. Selanjutnya, karena Y gamma sama dikali 1 ditambah alfa besar dari 0, maka akan menunjukkan bahwa B1 dan B2 keduanya harus positif. Jadi jalur waktu YT tidak dapat berosilasi pada kasus 1, meskipun tanda B1 dan B2 sekarang diketahui. Sebenarnya pada kasus 1 terdapat 5 kombinasi nilai B1, B2 yang mungkin, masing-masing dengan implikasinya sendiri terhadap nilai perpadanan untuk alfa dan Y gamma. Selanjutnya, persamaan diferan dalam P. Sebagai langkah pertama dalam analisis atas model yang baru ini, kita coba untuk menyederhanakan model tersebut menjadi satu persamaan dengan satu variabel. Misalkan variabel tersebut P. Dengan demikian, kita akan memasukkan perhatian pada hal tersebut. Akan tetapi, tidak seperti dua persamaan lainnya, tidak dengan sendiri menggambarkan pola perubahan, maka tergantung pada kita untuk membentuk pola seperti itu. Ini dilakukan dengan mendiferensikan PT, yakni dengan mencari diferan pertama dari PT sesuai dengan definisi delta PT sama dengan PT tambah 1 dikurang PT. Dua langkah terlibat di sini. Pertama, kita geser subscript waktu dan maju satu periode untuk mendapatkan PT tambah 1 sama dengan alfa dikurang T dikurang beta U T tambah 1 ditambah G Pi T tambah 1. Kita telah mengasumsikan bahwa perubahan dalam UT tergantung pada M dikurang P T tambah 1 tingkat pertumbuhan uang real dalam periode T tambah 1. Sebagai alternatif adalah memungkinkan untuk membuatnya tergantung pada tingkat pertumbuhan uang real pada dalam periode T. M dikurang PT kemudian kita kurangkan untuk mendapatkan diferan pertama dari PT yang memberikan pola perubahan yang dikehendaki. PT ditambah 1 dikurang PT sama dengan min beta dikali UT tambah 1 dikurang UT ditambah G dikali Pi T tambah 1 dikurang Pi 1 sama dengan beta K dikali M dikurang PT tambah 1 ditambah GJ dikali PT dikurang Pi T. Perhatikan bahwa garis kedua dari
dari gambar pola perubahan dari dua variabel lainnya seperti yang diberikan telah disatukan ke dalam pola perubahan variabel P. Jadi pada saat ini meliputi semua informasi dalam model yang sekarang. Akan tetapi suku Pi tidak ada hubungannya dengan penyelidikan mengenai P dan perlu dihilangkan dari hal tersebut. Untuk tujuan tersebut kita menggunakan kenyataan bahwa G Pi T sama dengan PT dikurang alfa dikurang T ditambah beta U T. Dengan mensubstitusikan ke dalam dan mengumpulkan sukunya, kita peroleh 1 ditambah beta K PT ditambah 1 dikurang J dikali 1 dikurang G PT tambah J beta U T sama dengan beta KM tambah J dikali alfa dikurang T. Tapi sekarang timbul suku UT yang seharusnya dihilangkan. Untuk melakukannya kita selisihkan untuk mendapatkan suku UT tambah 1 dan kurang UT. Nah, kemudian menggunakan untuk menghilangkan terakhir. Hanya setelah proses substitusi yang agak panjang ini kita akan mendapatkan persamaan different yang kita kehendaki dalam variabel P saja.